Jika harus diperas dengan sekuat tenaga alias dicari benar-benar, hanya ada dua aturan tata bahasa Inggris yang paling tidak boleh salah. Kamu boleh keliru dikit untuk aturan-aturan grammar yang lain, tapi jangan pernah salah pada aturan yang dua ini. Akibatnya bisa fatal. Dua materi ini sangat berbeda dengan aturan tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Itulah sebabnya orang Indonesia asli sangat sering terperangkap dalam menerapkannya. Langsung saja, berikut ini dua aturan yang dimaksud. Aturan yang pertama, menjelaskan kata benda. Dalam bahasa Indonesia, saat sebuah kata benda akan diperjelas atau diterangkan, maka kata penjelasnya diletakkan setelah kata benda. Kata penjelas di sini bisa berupa kata sifat atau kata benda. Terkadang ditambahkan kata yang di antara keduanya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris memiliki aturan yang berbeda, yaitu kata penjelasnya, baik berupa kata sifat atau kata benda, berada sebelum kata benda, atau posisinya dibalik, dan kata yang dalam hal ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Contoh, mobil baru menjadi new car. Mobil, bahasa Inggrisnya car. Keduanya adalah kata benda. Baru, bahasa Inggrisnya new. Keduanya adalah kata sifat dan posisinya menjelaskan kata mobil atau car. Mobil baru, bahasa Inggrisnya new car. Pelajaran sulit menjadi difficult lesson. Pelajaran, bahasa Inggrisnya lesson. Keduanya adalah kata benda, sulit bahasa Inggrisnya difficult. Keduanya adalah kata sifat dan posisinya menjelaskan kata pelajaran atau lesson. Pelajaran sulit, bahasa Inggrisnya difficult lesson. Bunga yang indah menjadi beautiful flower. Bunga, bahasa Inggrisnya flower. Keduanya adalah kata benda. Indah, bahasa Inggrisnya beautiful. Keduanya adalah kata sifat dan posisinya menjelaskan kata bunga atau flower. Bunga yang indah. Kata yang tidak diartikan. Bunga yang indah, bahasa Inggrisnya beautiful flower. Murid yang rajin menjadi diligent student. Murid, bahasa Inggrisnya student. Keduanya adalah kata benda. Rajin, bahasa Inggrisnya diligent. Keduanya adalah kata sifat dan posisinya menjelaskan kata murid atau student. Murid yang rajin. Kata yang tidak diartikan. Jadi, murid yang rajin, bahasa Inggrisnya diligent student. Pola yang sama, posisinya dibalik, juga berlaku ketika kata penjelasnya adalah kata benda. Berikut contoh-contohnya. Bis, sekolah, menjadi. School, bus. Taman, bunga, menjadi. Flower, garden. Hewan, laut, menjadi. Sea, animal. Kartu, pelajar, menjadi. Student, card. Buku, cerita, menjadi. Story, book. Perhatikan sekali lagi, dalam bahasa Indonesia, kata penjelasnya berada setelah kata yang dijelaskan. Kata sekolah berada setelah kata bis. Kata bunga berada setelah kata taman. Kata laut berada setelah kata hewan. Kata pelajar berada setelah kata kartu. Kata cerita berada setelah kata buku. Perhatikan bahasa Inggrisnya. Kata school, bahasa Inggris dari kata sekolah. Kata flower, bahasa Inggris dari kata bunga. Kata sea, bahasa Inggris dari kata laut. Kata student, bahasa Inggris dari kata pelajar. Kata story, bahasa Inggris dari kata cerita. Semuanya berada sebelum kata benda yang dijelaskan, yaitu kata bus, garden, animal, card, dan kata book. Itulah aturan pertama yang bisa fatal atau lawan bicara kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Kita lanjutkan ke aturan kedua, yaitu tentang kata ganti. Perhatikan 4 kalimat di bawah ini baik-baik. Pertama, aku memanggil dia. Kedua, dia memanggil aku. Ketiga, mereka membeli rumah. Keempat, rumah mereka baru. Perhatikan. Pada kalimat pertama, kata aku berperan sebagai subjek. Dan pada kalimat kedua, kata aku sebagai objek. Kata dia pada kalimat pertama berfungsi sebagai objek dan pada kalimat kedua menjadi subjek. Meskipun berbeda posisinya atau perannya, kata aku dan dia tidak mengalami perubahan bentuk, tetap aku dan dia. Pada kalimat ketiga, kata mereka berperan sebagai subjek, dan pada kalimat terakhir, kata mereka berfungsi sebagai kepemilikan. Apakah pada kalimat ketiga dan keempat, kata mereka mengalami perubahan? Tidak kan?
Meskipun di dalam kedua kalimat tersebut, kata mereka mengalami perubahan fungsi atau peran. Intinya adalah, dalam bahasa Indonesia, kata ganti tidak harus berubah meskipun ia mengalami perubahan posisi. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, setiap ada perubahan peran atau fungsi, apakah itu subjek, objek, atau kepemilikan, maka kata gantinya berubah bentuknya. Dengan kata lain, setiap peran atau posisi memiliki kata ganti sendiri-sendiri. Ada kata ganti khusus subjek, ada kata ganti khusus objek, dan ada kata ganti khusus kepemilikan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Saya atau aku, saat menjadi subjek, menggunakan I. Saat menjadi objek menggunakan me, saat menjadi kepemilikan menggunakan my. Kamu, saat menjadi subjek menggunakan you, saat menjadi objek menggunakan you, saat menjadi kepemilikan menggunakan your. Kita atau kami, saat menjadi subjek menggunakan we, saat menjadi objek menggunakan us, saat menjadi kepemilikan menggunakan our. Mereka, saat menjadi subjek menggunakan they, saat menjadi objek menggunakan them, saat menjadi kepemilikan menggunakan their. Dia, laki-laki, saat menjadi subjek menggunakan he, saat menjadi objek menggunakan him, saat menjadi kepemilikan menggunakan his. Dia, perempuan, saat menjadi subjek menggunakan she, saat menjadi objek menggunakan her, saat menjadi kepemilikan menggunakan her. Ini, itu, atau ia, benda. Saat menjadi subjek ia menggunakan it, saat menjadi objek menggunakan it, saat menjadi kepemilikan menggunakan its. Langsung saja mari kita terjemahkan keempat kalimat tadi ke dalam bahasa Inggris. Simak baik-baik. Aku memanggil dia, menjadi I call him. Dia memanggil aku, menjadi he call me. Mereka membeli sebuah rumah, menjadi they buy a house. Rumah mereka baru, menjadi their house is new. Itulah dua aturan yang berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika kita salah di kedua aturan ini, akibatnya bisa fatal.